Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu banyak tantangan, halangan, rintangan yang ditemui oleh baginda Rasul di saat awal-awal syiar Islam. Begitu banyak yang menyepelekan, begitu banyak yang membuli, mencaci, memaki terhadap apa yang menjadi syiarnya Nabi. Begitu beratnya syiarnya Nabi ini menunjukkan bahwa Allah pengen mengajarkan kepada kita umatnya Nabi untuk belajar kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi, bahwa dalam perjuangan tidak ada yang mudah, bahwa dalam perjuangan harus dibalut dengan rasa susah. Sehingga apa? Ketika kemudian seseorang itu sukses, dia tidak akan pernah melupakan prosesnya. Itu pula kemudian yang ditemui oleh Nabi ketika awal-awal mensyiarkan Islam. Bagaimana sekelompok orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang disebutkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ada sekelompok orang yang datang kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya engkau mampu merubah gunung As-Sofa itu menjadi emas, maka kami akan beriman kepadamu. Singkat cerita, malaikat Jibril mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menantang Kanjeng Nabi. Akhirnya malaikat Jibril mendatangi Nabi. Langsung sonnya gemetar. Cek son, apakah sonnya bagus apa tidak? Ternyata lumayan. Kita doakan menjadi son yang paling besar se-RT. Kayaknya bapak keloro kiek mendingan di sini daripada di sana deh. Sini aja, agak sini mas. Saya tahu. Nah, gini aja mas. Ngapunten ya. Yang perlu anda ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ya. Malah aku minggat rono. Hati-hati, the power of emak-emak. Wong wadon nggih biasanya cangkemnya amba-amba. Soalnya apa? Cangkemnya double. Yang satu di mana? Cari sendiri. Dikarane siapa? Ahmad Syafi'iyah ya. Jenggote mung loro ya. Kakang adi matane ya beda. Wong sing kene gantenge kaya ngene, sing kene kaya masa blangkon karo ndase gede ndase kepriye. Ahmad Syafi'iyah ya. Pakai kalung. Lah ngene nyong ge sing nganggo kalung wedhus korban ya. Ya kopine ndi langka kopi kepriye. Aja galak-galak. Siapa yang galak? Oh sabar. Kiai ini siapa sih? Dasar janda. Aku tahu kenapa dia pakai jilbab pink ya tuh. Karena pengen menarik perhatianku. Tapi kan kamu sudah tua. Kan situ sudah expired. Orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Sofa ini dijadikan emas bagi kami. Jika itu bisa kamu lakukan wahai Muhammad, maka kami akan beriman kepada engkau wahai Muhammad. Bapak Ibu mendengar ini Jibril datang. Muhammad, kalau kamu mengiyakan,
Jangankan bukit sofa menjadi emas, kalau kamu menghendaki, kopi pun bisa datang sendiri. Tapi persoalannya karena panitia ini ora niat, maka kopi ini ora teka-teka. Maka besok di hari kiamat yang akan dihisab adalah Muhammad Syafi'i Yahya. Apa kemudian yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Jibril selaku sahabatnya Nabi, selaku gurunya Nabi, berbicara kepada Nabi, wahai Muhammad kekasihku, becang kami menang baik banget dandan. Dan akhirnya datang juga. Pembawanya adalah banser. Baru di sini kopi tidak ada tutupnya. Sudah tidak ada tutupnya, si Yahya nyuguhnya cangkemnya merongos. Ini adalah kopi rasa untu. Untune Yahya. Kopi larang dia ya. Kopi rasa cangkemnya Yahya. Mas Yahya pengen panjang umur, tapi ini carane. Jadilah orang budak. Kalau Yahya budak nggak akan mati. Kenapa? Karena nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Kadang-kadang kita perlu ngati-ngati ya. Tanggane Inyong, anaknya bidal Kalimantan. Ternyata neng Kalimantan anaknya malah miskin. Gara-gara apa? Dia pamit sama ibunya, Bu, saya mau berangkat ke Kalimantan, tolong doakan ya Bu. Ibunya bilang, iya nak, saya doakan, semoga di Kalimantan gak ada apa-apa. Tenan, anaknya miskin, mboknya salah, di Kalimantan gak ada apa-apa, ya keprimen, akhirnya miskin. Makanya si Yahya saya doakan, mudah-mudahan pulang bojonya hamil lagi, amin. Bis di bojo Yahya sudah. Anaknya berapa? 2. Manukmu gede apa cilik? Kenapa loh? Yahya bisa sulapan, bajunya hijau langsung tutupnya hijau set gitu loh. Pantesan mampu kelek ke Yahya. Baru di sini pengajian di hadapan Kiai viral, nggak ada tisunya. Miskin sekali. Tapi coba ya dilihat, tutup kopi persis sama bajunya Yahya itu loh. Kan berarti Yahya bisa sulap. Hebat sekali Yahya ini. Di mana-mana tisu itu warnanya putih. Kenapa ini coklat kayak gini? Jangan-jangan bekasnya Yahya ini. Kok menjijikan sekali. Tisu warnanya coklat ya. Ini kalau di pondok saya ini tisu kayak untuk WC. Apakah Yahya menganggap wajah saya kayak WC? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril ini bicara sama Muhammad. Muhammad kekasihku, jika engkau mau, akan aku jadikan bukit sofa itu menjadi emas. Tapi ingat, kalau mereka ingkar tidak beriman kepadamu, maka kaum itu akan aku azab dengan azab yang belum pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya. Coba,
Kalau yang berdoa malaikat Jibril, mohon maaf, yang minta Nabi Muhammad, yang mengaminkan Jibril, kira-kira mohon maaf, doanya kira-kira dikabulkan oleh Allah apa enggak? Pasti. Malaikat terbaik yang berdoa Nabi terbaik. Bukankah Anda tahu Muhammad itu adalah merupakan Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan dikatakan Sayyidil Awwalina wal Akhirin. Maksudnya apa kok awal dan akhir? Nurnya Muhammad sudah diciptakan sebelum Nabi Adam, tetapi penciptaan sebagai Nabi dilahirkan setelah Nabi Isa alaihissalam. Artinya apa? Jarang kejadian seperti Nabi Muhammad. Tapi apa jawaban Muhammad? Muhammad galau, Nabi Muhammad andilau, antara dilema dan galau. Seperti wajahnya Yahya, gegana, gelisah, galau, merana. Akhirnya apa? Melihat kegalauan Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril menawarkan opsi yang kedua. Dan jika engkau mau Muhammad, maka Allah akan membukakan pintu taubat dan rahmat bagi mereka. Jadi pilihannya dua. Gunung emas, mohon maaf, gunung As-Sofa jadi emas. Kalau mereka tetap tidak beriman, dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Atau pilihan yang kedua, atau kami bukakan pintu taubat untuk mereka wahai Muhammad. Dan ternyata apa? Nabi Muhammad memilih opsi kedua, tidak menghancurkan umat kafir Quraisy itu, tetapi Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya mereka diberikan hidayah. Yang mau saya sampaikan adalah, Bapak Ibu, yang pertama, kenapa Nabi Muhammad menolak menjadikan Bukit As-Sofa menjadi emas? Jawabannya adalah, kalau sampai itu terjadi hari ini, umat ketika punya masalah ekonomi akan beramai-ramai datang ke gunung, minta sama Allah supaya gunung itu dijadikan emas. Sehingga apa? Umatnya Nabi Muhammad akan menjadi umat yang tulul amal, panjang angan-angan. Setiap kali punya masalah, dia akan datang kepada dukun, minta supaya batu dirubah menjadi emas. Tapi Nabi Muhammad menolak. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kita seringkali ketika menghadapi masalah ekonomi cari solusi yang instan. Tidak mau bekerja, tidak mau bisnis, datangnya kepada siapa? Dukun. Mbah dukun, saya pengen kaya, tolong saya dikasih ilmu supaya kaya. Anda goblok. Kalau memang dukun bisa membuat kaya, kenapa dukunnya miskin? Sehingga hari ini mohon maaf, Nabi Muhammad menolak tawaran Jibril saja. Hari ini banyak orang yang punya masalah ekonomi, jual nggak laku, jualan nggak laku, yang didatangi siapa? Dukun, minta penglaris. Lucunya ketika triknya dukun dibongkar, dukun ketakutan nggak laku. Pertanyaannya, bagaimana dengan penglarismu? Hari ini banyak orang merasa sudah tua, jomblo, nggak punya istri, datang ke dukun minta pelet dan pengasihan. Kalau memang peletnya itu mandi, kenapa dukun sendiri istrinya banyak yang tidak cantik, merongos-merongos? Ingat, orang nikah itu modale namung kalih sinten. Orang kalau mau nikah itu kudu modale ono, modele melebu. Modal. Sekarang model kalah sama modal. Lah dideleng saka modele kayak kiye. Yo ora payu. Tapi mungkin modelnya si Yahya tertutup dengan modalnya. Maka kalau mau menikah harus punya modal dan model. Kalau kayak Gus Miftah kan beda. Modele ana, modale oke, beda. Tapi Yahya nggak usah iri sama Gus Miftah. Ingat Yahya, kita berdiri di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Kita sama-sama di atas panggung Yahya, tapi beda. Aku yang terima amplop, kamu yang ngamplopi wahai Yahya. Manduk-manduk kayak paham-paham.
Aku ndelenge si Yahya mesake temen ya. Raine kayak kotak infak kayak gitu. Hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Paham kamu Yahya? Khusus Yahya saya kasih resep membahagiakan istri. Yahya, membahagiakan istri itu cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. Kamu paham gak? Oh nggak paham. Otaknya nyanda kayak nih gitu. Oh pura-pura ya. Kelihatannya cupu, aslinya suhu. Saya lihat Yahya ini jadi ingat yang viral di TikTok itu. Toh ganjel toh. Nah, ini ternyata ini orangnya ini. Toh ganjel toh. Nah, maka Bapak Ibu, Islam itu agama yang rasional. Walaupun tidak semua ajaran Islam bisa dirasionalisasikan. Karena kalau semuanya harus rasional, tentunya itulah yang dikehendaki oleh para ateis yang tidak percaya dengan Tuhan, bahwa segala sesuatu harus dirasionalkan. Tapi dalam banyak hal agama itu rasional. Rasionalnya gini loh Cah. Kalau Nabi Muhammad waktu itu menerima Bukit As-Sofa benar-benar jadi emas, nyuwun sewu, kita gampang berkhayal nih. Ya Allah saya miskin, jadikanlah batu ini menjadi emas. Maka nyuwun sewu, saya itu aliran orang Islam yang rasional. Makanya kayak teman-teman Banser tak kandani nih. Iki degan kok bathoke kandel banget ya. Ini degan apa kambil? Lah sampai mulai pengajian silitku kono minen awas kok. Ini saya terancam kereminen ini. Kambil yang disuguhkan oleh Yahya. Saya jadi ingat dalil la yamutu wa la yahya. Nah, ini la yamutu wa la yahya. Orang mutu terkentean biaya. Itulah hidup ya Yahya. Garam tidak pernah nakal tapi selalu kena cubit, betul? Nah, cabai tidak pernah ribut tapi dia selalu kena tumbuk. Gula hanya diam saja tapi dia selalu kena aduk. Begitulah hidup. Kadang-kadang kita tidak berbuat salah pun ada orang lain yang tidak suka dengan kita ya. Malam hari ini saya niat untuk mendolimi si Yahya. Kenapa? Karena salah satu da'awatin mustajabun, ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah. Salah satunya adalah da'watul madlum, doanya orang terzolimi. Nah, kenapa Yahya saya zolimi? Supaya doanya mustajab. Ya, jadi artinya apa? Semakin Yahya bengep, semakin bagus saudara-saudara. Yahya langsung batin, bajingan salah lungguh ya. Pokoknya kalau kamu pengen mustajabah doanya Yahya, kamu saya zolimi. Kan salah satu dakwatin mustajabun dakwatus shaim, doanya orang berpuasa. Itulah alasan kenapa Gus Miftah rajin berpuasa. Kemudian yang kedua adalah dakwatul madlum, doanya orang terzolimi. Dan yang ketiga adalah doa ibu kepada anaknya. Makanya ibu-ibu semarah-marahnya Bu, yang keluar dari mulutmu harusnya doa. Mosok nyenani anaknya, bocah kok nakal persis kayak bapak nih. Loh, yang salah milih bapak itu bukan anak tapi kamu. Harusnya nggak begitu, bocah kok nakal tak dongake dadi kiai. Lah begitu seharusnya. Itu pula yang disampaikan oleh ibunya, oleh seorang ibu yang berada di kota Makkah. Anaknya nakalnya minta ampun umur 5 tahun, ada tamu datang, makanan diinjak-injak. Tapi ibunya keren. Kalimat yang keluar dari mulutnya ketika marah adalah idhab, pergi kamu, ja'alakallahu imaman lil haramain, semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Dan ternyata Allah kabulkan.
Usia 25 tahun anak ini menjadi profesor dan menjadi imam Masjidil Haram. Siapakah dia? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Cilikane nakal, tapi yang keluar dari mulut ibunya itu doa. Makanya ibu-ibu, mohon maaf, doamu itu mustajabah kalau keluar doa. Bocah kok gaweane nyekel mik, tak dongake dadi kiai. Lah, jadinya kayak gini gitu lah. Bocah kok ingah ini, tak dongake dadi panitia pengajian. Lah, dadine kayak kiai lah. Dewek-dewek gitu loh. Pokoknya doanya keluar. Bocah kok senengane njaluk duit, tak dongake dadi polisi, dadine kayak kiye. Saya di mana-mana membangun citra positif polisi supaya masyarakat paham betul bahwa polisi tentara itu penting, betul? Jangan hanya menghakimi polisi hanya dari kasus satu orang. Saya nggak ridho. Sambo mana cangkeme? Siapa sih ngomong iki mau kekrek gini. Kamu jangan teriak Sambo, itu benar. Nggak boleh kayak gitu. Kan aku jadi kaget. Lagi ngomong enak-enak Sambo. Artinya, ya Sambo salah. Sekarang di pengadilan. Vonis nunggu pengadilan. Maksud saya apa? Ini Sambo belum divonis, kenapa Anda memvonis semua polisi seolah-olah seperti Sambo? Kan kasihan kayak Triyono mau ngaji. Ya Tria, tak wangi Tri. Makanya Triyono, kamu pangkatnya nggak usah tinggi-tinggi nggak apa-apa, cuman itu nggak apa-apa, tapi selamat daripada jenderal dipecat ya. Masih banyak polisi yang baik, betul? Maka nyuwun sewu, kita jaga bareng-bareng. Kalau Anda cinta dengan polisi, doakan Triyono Al-Fatihah. Mana? Polisi Indonesia Al-Fatihah, itu baru keren. Nah, agama ini didesain supaya rasional. Makanya dalam banyak hal saya selalu mengajarkan kepada sahabat-sahabat saya, kayak teman-teman artis yang ngaji dengan saya, ada Mas Atta, ada Deddy Corbuzier. Itu saya ajarkan secara rasional. Bahwa agama itu asik, bahwa agama itu mohon maaf bukan klenik, bukan tahayul, bukan irasional. Coba kalau hari ini mohon maaf gara-gara cerita Bukit As-Sofa tadi jadi emas, mohon maaf, kejadian Kanjeng Sunan Kalijogo sama Sunan Bonang ketika mohon maaf Buah Daru jadi emas, itu kejadian hanya sekali. Sunan Kalijogo tidak melakukan itu lagi, Sunan Muria tidak melakukan itu lagi. Kenapa? Karena waktu itu Sunan Bonang pengen menaklukkan Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum jadi wali. Ketika dia kesana kemari mencuri hartanya orang kaya diberikan kepada orang miskin. Sehingga kemudian apa? Oleh Sunan Bonang ditunjukkan kekuasaan dari Allah, bus jadi emas. Akhirnya apa? Orientasi hidupnya Kanjeng Sunan Kalijogo Raden Said berubah. Oh ternyata kalau cuma cari seperti itu gampang. Kemudian yang kedua apa? Sunan Bonang pengen mengajarkan kepada Raden Said bahwa niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Raden Said kan niatnya bagus, mencuri hartanya orang kaya kemudian diberikan kepada orang miskin, tapi caranya salah. Kalau ada film apa namanya? Robin Hood. Ada film lagi kalau di Jakarta namanya Si Pitung. Kalau di Brebes ada film Beranak dalam Kubur. Wah, bintang filmnya Yahya. Supaya doanya mandi. Maka kemudian apa? Agama ini didesain secara rasional. Coba lagi dilihat perang di Jabal Uhud. Nabi Muhammad yang tadinya dengan pasukannya menang dan akhirnya kalah. Kenapa? Karena adanya ketidaktaatan dari para sahabat, dari para mujahid dengan perintahnya Nabi. Akhirnya apa? Kalah gara-gara berebut harta. Sehingga kemudian apa? Pasukan Nabi Muhammad banyak yang gugur sampai Nabi Muhammad mohon maaf giginya tanggal, giginya patah. Kemudian Nabi Muhammad lari
menyelamatkan diri di satu tempat namanya Ghor. Ghor itu gua. Saya pernah masuk ke tempat ini ketika haji tahun 2015. Saya masuk ke dalamnya, ada gua lebarnya cuma 1 meter panjang. Dan sampai hari ini gua tersebut masih baunya wangi. Kenapa? Karena di situ masih banyak tetesan darah Kanjeng Nabi. Darah Kanjeng Nabi itu wangi. Dan jadi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa, itu Anda salah. Jadi Nabi Muhammad itu, mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada yang pernah melihat kotoran dan air kencingnya. Karena Nabi Muhammad itu, mohon maaf, kalau kencing itu langsung ditadai sendiri kemudian dibuang sendiri. Allah tidak rela kencingnya, bahkan kotorannya Kanjeng Nabi itu dilihat oleh orang, sampai diinjak-injak orang, enggak mau. Sampai satu malam, mohon maaf, ada seseorang ketika Nabi Muhammad kencing, kemudian beliau pergi, air kencingnya hilang. Nabi Muhammad mencari, di mana air kencing saya? Ternyata diminum oleh satu sahabat istrinya. Kemudian apa yang terjadi? Allah mengatakan, Allah haramkan jasadmu dari sentuhan api neraka. Jadi kalau hari ini orang yang tidak percaya dengan sahabatnya Kanjeng Nabi itu salah. Makanya kamu ahli sholawat seperti ini, kamu berdoa, ya Allah, aku mencintai nabimu, saya berdoa mudah-mudahan aku mendapatkan istri seperti Siti Aisyah. Iya, datanglah istrinya Yahya. Apa bedanya istrinya Yahya sama Siti Aisyah? Bedanya dikit-dikit aja kok. Kalau Siti Aisyah itu alisnya buntut kalau jengking, irunge bongkok semende, untune miji timun. Sama istrinya Yahya, untune juga miji timun, tapi timun suri. Gede-gede terodok kuning kayak gini ya. Yo rasanya nesu ya. Kok kamu kurus banget sih ya? Kamu makannya banyak nggak Yahya? Makannya banyak. Kalau orang makannya banyak tetap kurus kayak si Yahya, ini dua kemungkinan, anugerah atau azab. Azab. Tipis banget kayak triplek ya. Lawangnya tipisnya kayak gini lah, manuknya sepira kayak gini. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka mohon maaf Pak, akhirnya banyak orang yang tertarik masuk Islam karena banyak persoalan-persoalan yang itu bisa kita rasionalkan. Maka kanca-kanca banser ya, tugasmu gile ngawal kiai, ngawal pengajian NKRI harga mati. Banser hari ini tentunya beda dengan zaman dulu Banser Perjuangan. Dulu Banser Perjuangan harus sakti, kalau sekarang enggak deh. Niatnya ngabdi saja. Makanya dulu aneh, ada teman-teman Banser datang ke pondok saya, belum tahu saya waktu itu, Gus saya pengen kebal, mbok tolong saya didoakan. Saya bilang caranya keprimen, kalau kami sowan kiai sana Gus supaya kami kebal biasanya diuntali gotri. Saya bilang kalau nguntal gotri itu bisa membuat kamu kebal, mbok sekarang diuntal sak peleke. Saya bilang begitu. Kalau saya rasional saja, silakan kamu datang kepada kiai yang seperti itu. Kalau saya enggak usah. Makanya saya menentang kemarin kayak praktek ilmu kebal ditampakkan di media sosial. Wesi. Apa ya gitu loh. Makanya Atta Halilintar saya tanya, Atta kamu pilih mana? Saya kasih doa. Doa apa Gus? Anti kebal apa anti miskin? Coba kalau Bapak Ibu Wanasari, pilih anti kebal apa anti miskin? Anti miskin. Sak kebal-kebale wong ana lemahe. Kalau anti miskin pasti bisa kebal, minimal kebal hukum. Betul Pak? Iya. Ben kayang selawatan dhisik ya. Aku kan ora selawatan. Ayo selawatan nih. Kurang micak-micak bae dolanan HP. Yahya minta lagu apa? Aku manut Yahya. Apa ya lagunya ya? Salawat Nabi aja Pak. Ya apa solawatnya Nabi? Ya semuanya solawat ya Nabi. Masa solawat Yahya? Itu goblok temen ya. Solawatnya solawat Nabi, keprimen. Satu lagu untuk Yahya, Stasiun Balapan. Iya. Ning stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu. Masa selawat Nabi baik? Ya selawatnya selawat Nabi.
Masa solawat ya. Sebelum dilanjutkan, solawat ini yang sering diprotes sama orang-orang yang tidak paham solawatan. Solawat itu ada dua, ada solawat umdah, ada solawat ziyadah. Solawat umdah itu solawat pokok, solawat ziyadah itu solawat tambahan. Solawat pokok itu apa Gus? Solawat yang ada di dalam solat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya solawat umdah. Pakai sayyidina Gus? Kalau saya pakai. Bagi orang yang tidak pakai silahkan. Apa alasan Gus minta pakai sayyidina? Karena itu adalah takdiman wa takriman wa mahabbatan kepada Kanjeng Nabi. Kita nggak boleh jangkar. Kalau manggil orang cuma namanya saja, namanya apa Pak Triyono? Jangkar. Kalau di sini arahnya apa ya? Jadi kalau manggil orang tidak pakai Pak, tidak pakai Mas, tidak pakai Bu, namanya apa? Trocok. Apa ya? Cangkeme Triyono trocok ya. Apa? Arahnya apa Kang? Jadi kalau harusnya manggil Pak Kiai, mangga Pak Kiai Yahya. Manggilnya mana? Hei Yahya, itu kan nggak sopan. Namanya apa? Kalau orang Jogja namanya jangkar. Kalau di sini namanya apa ya? Ngelunjak, ora pantes. Lah sekarang sama Kanjeng Nabi kok Muhammad ora pantes ya. Contoh nih, cucune Kanjeng Nabi aja kita panggil Habib. Coba apalagi kalau orang keraton dan sinten menika? GBPH, Gusti Bendoro Pangeran Haryo. Wow. Ada KPH, Kanjeng Pangeran Haryo. Ada KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Coba, ada KRT, Kanjeng Raden Tumenggung. Kalau Yahya ini gelarnya KPRT. Apa? Keparat. Untuk menghormati abdi dalam keraton, itu aja kita manggil seperti itu oleh. Masa kita sama Kanjeng Nabi kok jangkar? Coba kalau Anda ngundang kiai, umpamanya pengajian disampaikan oleh Kiai Muhammad Yahya Asy-Syafi'i. Kan orang bilang begini, acara selanjutnya akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah wal Karomah wal Maksiyah Kiai Yahya wal Maksiyah. Masa sama Kanjeng Nabi kok jangkar? Polisi saja loh pakai gelar, menghormati bintang 4 jenderal, bintang 1 brigadir jenderal, bintang 2 inspektur jenderal, bintang 3 komisaris jenderal, bintang 4 jenderal, bintang 7 puyer obat sakit kepala. Yahya. Mosok karo Kanjeng Nabi kok jangkar, ora pantes. Maka kita menggunakan kalimat sayyidina. Bagi orang yang tidak menggunakan sayyidina, ora apa-apa, wong cangkeme dewek. Esnya masih Mas? Ya silakan dijual. Ngapain liatin aku? Anda itu ngundang saya untuk ngaji atau untuk barong es teh? Ini diperjelas itu loh. Wis ora urun cangkeme cerewet. Kemudian yang kedua ada sholawat ziyadah, sholawat tambahan. Sholawat tambahan itu apa? Sholawat yang ada di luar sholat. Sholawat naria, sholawat tunjina, sholawat badar, sholawat tibil kulub, sholawat albar janji, sholawat fatih. Itu semuanya namanya sholawat ziyadah dengan berbagai macam laguna. Itu ziyadah. Bedanya apa ziyadah sama umdah? Bedanya adalah kalau sholawat pokok atau umdah boleh dibaca di dalam dan di luar sholat. Jadi Anda Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di dalam sholat, di luar sholat pun boleh. Kayak Pak Triyono yang kantor sambil nonton TV, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Kayak si Yahya sambil nonton Miyabi, Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan ora pantes.
Kalau kamu baca sholawat ya tentunya tidak nonton Miyabi. Nah ingat kalau nonton Miyabi tolong Triyono diajak ya. Tapi ibu-ibu mohon maaf sambil masak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh, sambil tandur Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad selep wa ala ali Sayyidina Muhammad selep boleh. Yang enggak boleh adalah sholawat ziyadah dibaca di dalam sholat, itu enggak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya hanana ya hanana, enggak boleh. Walaupun sama-sama sholawat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli sholatan kamilat, enggak boleh. Ziyadah hanya di luar sholat. Kalau ditembangke boleh apa enggak Gus? Boleh. Jajan kalau baca sholawat enggak ada lagu, kamu sholawatan sama Habib Syekh semalam suntuk enggak pakai lagu, yo ngantuk matane. Mosok semalam suntuk cuman ya Rabbi bil Mustafa balih maqasidana waghfir lana ma madha, halah yang ngantuk. Maka ditembangke pakai lagu-lagu. Ditinggal pas sayang-sayangi boleh terus sholawat. Bisa enggak? Kayak lagunya si Yahya itu loh, kowe lunga pas aku ngajeng-ngajeng itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Malaikatnya teriak di langit, ho ah ho kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Ho ah ho tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tanda syukur nikmat. Ngono salat Yahya krungu adzan malah susah. Allahu akbar Allahu akbar. Apa jawabannya Yahya? Adzan maning. Boleh, tapi nggak usah berlebih-lebihan. Waduh, selalu sambil joget-joget ya nggak boleh. Kalau hanya sekedar lagu itu sifatnya universal. Selama bukan lagu mesum mau ganti selawat ora popo. Kalau lagu mesum juga selawat wi ya nggak boleh. Kayak ngono ya viral gitu loh. Kayak lagu ya mutu-mutu begitu sulit lupakan silit. Gendong anaknya di gudang selawatan ya apa-apa. Ya Rasulullah, keren. Masa gendong anak lagu ini ora-ora. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Nah, itu lagunya bagus tapi jangan begitu. Begitu ya. Kamu masuk kamar ketemu istri selawatan, Allah ya Rasulullah gitu. Istrinya jawab ya Habiballah ngono. Karena bojone dhewe ora apa-apa. Ya mlebu kamar malah lagune sing ora-ora. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau selawatan? Minta lagu apa? Lagu baru belum jadi, belum tak buat. Lagu lama sudah lupa. Lagu apa Pak? Iki jenggotnya apik temen ya. Jenggotnya telu.
Saya begitu loh, saya batin kok rambutnya inyong rontok neng kono ya bilang. Rupanya kayak Yahya ya. Bapak Rika ya. Itu Bapak Rika. Oh om. Oh, om. Om. Kalau saya ngomong om itu ya kelingan, ada banci, beli gudeg, ditanya sama bakulnya, pakai apa mbak? Telur. Lah penjualnya nggak dengar, pakai apa mbak? Telur. Lah penjualnya sudah sepuh budek, tanya lagi, pakai apa mbak? Ndok kayak gini. Lanangnya metu. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Triana minta lagu apa? Oh itu Joko Tingkir. Apal? Joko Tingkir ngombe dawet ora tau zikir endase mumet. Yes. Joko Tingkir untuk Yahya. Yahya. Istrinya Yahya sing dia. Endi bojone Yahya? Sing endi? Oh sing lemu kae. Ya Allah. Lalu muni kaya ngono ngeloni Yahya di atas. Masya Allah. Ada semut di atas gajah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desa aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah
Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Budal neng pasar, tuku duku. Ada duku nggak di sini? Ada. Bakule jenenge Tokyo. Bertahun-tahun pacaran karo aku, tapi rabine karo wong liya. Sakit temen ya. Wana sering undang Gus Miftah, Muhammad Yahya lumayan gagah, anak gajah atus ning balik, najan gagah manuke cilik. Paling gedine mung sajentre. Ya. Omah gede jenenge Joglo, minyak wijen sangka Madiun. Urip dhewe jenenge jomblo, turu ijen kancane sabun. Ora paham ya. Oh, gemes banget karo Yahya aku ya. Pengen tak bungkus tak kasih air keras ngono lho. Ah? Oh, gue jelok ya. Gue tawane duit ya. Uang monopoli. Kalau ini syair untuk Gus Miftah. Udun bengkak tambah metenteng, pletet alon-alon men ora bahaya. Paling penak jadi kiai ganteng, ngetan ngulon jadi idola. Idolane siapa? Idolane Yahya kayak gitu. Terus ya Rasida kesuwen. Terus ya langsung. Ibu-ibu mau juga? Oke. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae mlentek. Wong Wanasari tuwek. Apa? Oh, siasem. Wong Sarkem. Apa ya? Lurah di lurah ya? Anak lurah enggak gini? Oh, Pak Lurah. Wetenge gede teman. Aja gede-gede. Desa Siasem ngundang Gus Miftah. Pak Lurah wetenge gede lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Arane siapa Lurah iki? Wahyudi. Arane Wahyudi. Jadi sakalingan sentini inyong arane Wahyu, nembak ceweknya nolak terus. Akhirnya ceweknya saya terima. Kenapa kamu ditembak Wahyu tidak pernah kamu terima? Mohon maaf bah, saya tidak bisa menerima Wahyu. Kenapa? Nanti kalau saya terima Wahyu dikira nabi. Namanya Wahyu. Bener. Nerima Wahyu arane nabi. Anak maning, anak santri seneng ada cewek putri. Bahasanya kayak gini, Dek, mau nggak kamu jadi makmumku? Ceweknya jawab, sorry mas, aku udah sholat. Tuku bawang kleru mrica, kebacut sayang mong dianggap kanca. Pemalang kaline butek sing disayang matane. Yahya maning. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngombe kambil diset, jaluk tekan arane kambil. Iya seruput cerewet temen ya. Wong degan-degane nyong dewek ya. Wis cilik kambil. Cie kamu ingin cie. Ini tak join matamu join. Masa kiai join kok cangkeme Yahya.
join. Ini untuk Yahya, kita doain dulu ya. Dibuka ya, dibuka. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan li kulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Diminum. Maka diminum Kiai. Ya Allah. Kiai Yahya minumnya kayak gini. Makasih ya Pak Yahya ya. Saya kemarin pengajian di Surabaya, ada orang tak kasih aqua pulang stroke. Pantungannya ya. Yahya tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum yang tidak seimbang itu adalah senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah arane wong stroke ya senyumnya hanya ke kiri tok. Coba dicontohkan ya ya. Iya. Oh, kayak gitu. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat dari awal sejarahnya Kanjeng Nabi dalam berdakwah itu sangat-sangat rasional. Maka kemudian pelajaran yang kedua adalah selain rasionalitas yang mencoba dibangun oleh Kanjeng Nabi adalah bahwa Nabi Muhammad itu lebih memilih rahmat dibandingkan adab. Makanya ketika tawaran saya hancurkan mereka, ketika saya ciptakan Jabal Sofa menjadi emas, saya kasih kepada mereka, kalau mereka tidak beriman, mohon maaf, akan saya hancurkan. Tapi mohon maaf, Kanjeng Nabi tidak memilih opsi itu. Yang dipilih oleh Nabi Muhammad adalah, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat dan taubat untuk mereka. Artinya apa Pak? Pak Lurah, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Pertanyaannya sekarang adalah, Gus, apakah dakwah harus menjadi dai kayak Gus Miftah? Jawabannya tidak. Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Wahyudi berdakwahnya sebagai lurah. Bagaimana caranya? Jadi lurah yang adil dan amanah. Ada BLT, bagi rata. Jangan sampai dicurigai oleh rakyatnya umpamanya. Kan begitu muncul BLT, sing paling pusing ndase Wahyudi. Dicurigai baik karo rakyat. Paling sing dibagi mung dulure dewek kayak gitu. Ada yang curiga seperti itu? Ada. Nggak boleh. Walaupun kecurigaanmu benar. Nggak boleh. Jadi lurah itu berat, gajinya nggak banyak, sudah badannya juga berat. Dicurigai. Hati-hati Pak Wahyudi, perutnya jangan besar-besar. Coba Anda lihat YouTube saya sering mengatakan laki-laki kalau perutnya besar biasanya manuknya cilik lah. Kalau Yahya beda, perutnya cilik ya manuknya tetap cilik ya. Jadi dakwah itu bukan profesi Bapak Ibu. Bahkan sampai minimalnya dakwah dikatakan apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Ini yang datang semuanya bisa menjadi agen of dakwah. Begitu Anda pulang nanti sampaikan, oh kata Gus Miftah tadi itu sholawat ada 2, umdah dan ziyadah. Ada sholawat pokok, ada sholawat tambahan. Anda sampaikan kepada keluargamu, itu juga dakwah. Pak Lurah, amanah. Amanah itu adalah akhlaknya Nabi. Sidik, amanah, tablek, fatonah. Maka saya jadi lurah harus punya branding sidik, jujur. Jadi lurah harus jujur. Ada dana desa, sampaikan kepada masyarakat. Ingat Pak Lurah Wahyudi, di mana-mana ada kepala desa ditangkap polisi gara-gara nguntal dana desa. Kita doakan mudah-mudahan Wahyudi tidak nguntal dana desa. Karena belum nguntal saja perutnya sudah besarnya. Pak Wahyudi langsung bisik-bisik sama Pak Triyono, Pak polisi, kayaknya salah ngundang kiai. Yang berbahagia adalah Yahya. Akhirnya pembulian berpindah kepada Wahyudi. Kurang ajar gitu Pak Wahyudi, langsung dibilang yes, yes. Mulai diantemi karo Wahyudi gue tak kandani.
Banser dakwanya pakai apa? Pakai tenaga nele, ngawal kiai. Ingat, Banser tugasnya ngawal kiai, bukan ngawal dukun. Kata anak buah Samsudin ya. Bahkan mohon maaf, dakwah sekalipun bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga. Dengan cara apa? Memberikan contoh dan uswah yang terbaik untuk anak-anaknya. Coba dicontoh Ummu Mutia, perempuan yang pertama kali dikatakan oleh baginda Nabi masuk surga. Siti Fatimah kemudian cemburu. Ini siapa Ummu Mutia? Dicari oleh Siti Fatimah. Di tengah padang pasir ada rumah kecil, ternyata merupakan rumahnya Ummu Mutia. Ketika itu Siti Fatimah penasaran. Dia datang kepada Ummu Mutia dengan mengetuk pintunya. Assalamualaikum, man fil bab, siapa di pintu? Ana Fatimah binti Rasulullah. Saya Fatimah binti Rasulullah, anaknya Nabi Muhammad. Ditanya sama Ummu Mutia, Mbak Fatimah, jenengan ngersake napa? Saya mau silaturahmi. Apa jawaban Ummu Mutia? Mohon maaf Siti Fatimah, hari ini saya tidak mendapatkan izin dari suami untuk nerima tamu. Silahkan kamu datang keesokan harinya, saya akan minta izin terlebih dahulu kepada suamiku. Besoknya Fatimah datang mengajak anaknya si Hasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man fil bab, aku Fatimah karo anakku si Hasan. Apa jawaban Ummu Mutia? Sorry Fatimah, kalau kamu masuk, masuk sendiri. Kenapa? Hari ini saya hanya minta izin menerima tamu hanya untuk Fatimah, tidak untuk si Hasan. Masya Allah, perempuan kok sesolehah ini. Keesokan harinya Fatimah kembali datang mengajak anaknya si Hasan dan Husain. Man fil bab, aku Fatimah anaknya Rasulullah bersama kedua anakku Hasan dan Husain. Apa jawaban Ummu Mutia? Sorry Fatimah, suamiku hanya mengizinkan kamu dan anakmu Hasan, tidak untuk si Husain. Sampai keesokan harinya kemudian komplit, baru silakan masuk. Suamiku sudah mengizinkan Hasan dan Husain beserta engkau Fatimah untuk masuk ke dalam rumahku. Dilihat dakwahnya Ummu Mutia itu apa, kok sampai masuk surga pertama kali. Sampai siang dilihat sholatnya ya biasa, kelasnya modelnya kayak si Yahya, mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Komat mangkat rampung sholat tangannya diangkat, dungane singkat, kata Yahya, ya Allah kau tahu yang ku mau, amin. Kalau lurah Wahyudi beda maning, Allahumma lantas jalan, amin. Sehingga apa? Sampai siang hari Ummu Mutia masak. Ingat, perempuan itu kewajibannya masak. Saya mau tanya sama si Yahya, kamu pilih istri yang mana? Istri yang pintar masak apa pintar pijet? Iya, mudar. Tolong dijawab, kamu pilih istri yang pintar masak apa pintar mijet? Duanya. Kon milih goblok. Dua-duanya. Milih istri yang pintar masak. Kalau seandainya suruh milih, seandainya ya, ini budek apa ora toh? No. Milih pintar masak apa pintar mijet? Pinter masak. Ya, berarti Yahya berpotensi nakal. Kalau istrinya pintar masak nggak pintar mijet, berarti istrinya mohon maaf Yahya makan di rumah tapi pijetnya di luar. Iya, ketahuan kamu Yahya. Kowe pijetnya nang endi? Nang salon aja. Wahyudi diajak ya, suruh ngawasi. Akhirnya apa? Begitu masakan tersedia, oleh Ummu Mutia ditaruh di atas meja. Ana degane alias kambil, ana kopi, ana tisu WC. Akhirnya apa? Yang membuat aneh Siti Fatimah adalah di atas meja itu tidak hanya makanan dan minuman, Pak, tapi ada handuk sama cambuk. Siti Fatimah tanya, Ummu Mutia, itu handuknya untuk apa? Wahai Fatimah, ketahuilah, ketika suamiku pulang dari bekerja, dia pasti berkeringat, maka handuknya akan kujadikan alat untuk mengusap keringatnya. Maka sunnahnya ibu-ibu, kalau suaminya pulang kerja, tolong siapkan handuk, nggih ngelapi raine bojomu. Ya. Ya gitu. Sunnah. Tapi ya handuk yang bersih, yang kering. Kemudian Siti Fatimah penasaran dengan cambuk yang ada di situ. Lah, itu cambuknya untuk apa? Wahai Ummu Mutia, ketahuilah wahai Siti Fatimah,
kalau sampai suamiku tidak rela dengan makanan yang kuhidangkan kepadanya, dia tidak suka dengan makanan yang aku berikan kepadanya, aku relakan cambuk itu untuk dijadikan suamiku mencambuk punggungku. Kok ada perempuan sesolehah itu? Makanya lumrah kalau Nabi Muhammad mengatakan Ummu Mutia masuk surga pertama kali, saking solehahnya. Aku rela punggungku dicambuk oleh suamiku manakala suamiku tidak ridho dengan makanan aku berikan kepadanya. Tapi mohon maaf, tolong dalil ini dipahami ibu, jangan dijadikan dalil oleh bapak. Lah dijadikan dalil oleh bapak bahaya, ya mulai kene tak pecut boyokmu. Nggak boleh. Ini adalah bentuk tawaduknya istri, bukan semenang-menang dari suami. Akhirnya kekerasan dalam rumah tangga dilapor ke TV, dicabut, wah ngeprank. Apa salahnya Lesti nyabut laporan? Gak ada yang salah dengan Lesti. Toh suaminya sendiri tetap kembali kepada suaminya. Ketika Lesti bertengkar dengan Rizky Bilar, tetap kembalinya kepada Rizky. Gak mungkin kembalinya kepada Yahya Asy-Syafi'i. Kenapa kita merasa diprank? Hikmahnya adalah dari kasusnya Lesti Kejora, ibu-ibu ingat, jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Ya. Maka bapak nyuwun sewu, dakwanya coba dengan cara seperti suami menghargai makanan istri, itu sudah dakwah, Pak. Bapak-bapak dikasih sayur sama istri, kasinan, ditanya sama istrinya, Mas, gimana sayurnya? Enak dek, jikok titik wis kroso. Kenapa kita harus marah-marah? Sayur kasinan mesti kakean upil. Gak boleh ya. Tanya, kalau bapak ibu nggak percaya, apakah Gus Miftah pernah memaki masakan hidangan istrinya? Silakan datang ke pondok, tanya sama istri saya. Bunda, pernah nggak Gus Miftah memaki makanan istri? Nggak pernah. Wallah, saya nggak berani. Karena bagi saya, mohon maaf bapak, makanan itu masalah sepele. Tapi kalau istri dicaci, pasti sakit hati, betul? Kalau Kanjeng Nabi akhlaknya seneng dimakan, nggak seneng diam. Ora usah kakek cangkem. Umpamane masaknya sego kelemesen, padahal Yaya sukanya yang keras nasinya. Ditanya sama istrinya, pripun Mas Yahya nasinya? Enak dek, urung tak mamah wis kolu. Jangan marah-marah. Minta sambal bawang, tanya, pripun Mas sambelnya pedes dek, ning luwih pedes cangkemmu. Umpamane. Artinya apa? Bahwa dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu terukur, bisa dilakukan oleh siapapun. Anak-anak hadroh, dakwahnya yang melalui sholawat. Makanya besok kalau kamu ditanya sama mertua kamu, dek pekerjaanmu apa? Saya penerbang pak, gitu. Pesawat apa? Hadroh Airline, kayak gitu. Orang kudu di polisi kayak trio, orang kudu anak hadroh ya keren. Ya Allah, saking semangatnya Yahya, subhanallah, bajunya belum dilepas ini loh, ukuran XL. Ya Allah, baju baru. Anyar bajune, pantesan ana tulisane rong lunas ya. Ya kok bisa gitu loh, nggak dicopot XL gitu loh. Ya Allah, bocah kuru kok bajunya XL. Suwalike karo Superman, awake gede bajune S, kan goblok. XL dicopot nang sini. Jalan delang sempakmu kayak apa? Maka Bapak Ibu, ketika saya mendengar pembaca sejarah ini, pilihannya cuma dua, adab atau rahmat, maka kemudian saya berusaha menampilkan dakwah itu dengan cara yang menyenangkan, sehingga mohon maaf banyak orang yang tertarik dengan Islam. Makanya saya bilang sama Deddy Corbuzier, hei botak dengerin, dia bilang, ya bro, dia bilang, kamu tahu nggak apa bro, orang non Islam itu tidak pernah membaca kitabmu, orang non Islam tidak pernah membaca Quranmu, tidak pernah membaca hadismu, tetapi orang non Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin menampilkan Islam, tampilkanlah Islam dengan akhlakmu yang baik.
tampilkanlah Islam dengan penampilan yang ramah dan menyenangkan, jangan menakutkan. Makanya kita beragama itu harus asik Pak Wahyudi, jangan nakut-nakuti. Pak polisi yang ramah, ingat slogannya masuk kantor polisi, siap melayani dan mengayomi. Ingat, mengayomi bukan menggayemi. Makanya kalau bisa, saya itu dulu punya usul, masuk kantor polisi yang di depan penerimaan SPKT, kalau bisa cewek polisi wanita yang cantik-cantik. Masuk kantor polisi orang betah kayak masuk bank. Begitu masuk kantor polisi si Yahya, ada yang bisa dibantu Mas Yahya, langsung Yahya betah di kantor polisi, diterali besi. Mohon maaf loh, jangankan kok Islam, lingkungan loh Bu, kalau dibuat menyenangkan kan asik. Masuk kampung ditulisi Asmaul Husna umpamanya Pak. Masa masuk kampung suasana sudah menakutkan, dibuat polisi tidur, atasnya ditulisi awas ngebut benjut. Ya Allah, menakutkan. Ditulisi di pojokan jalan, yang kencing di sini berarti anjing. Ya Allah, yang kencing Yahya. Oh iki asune. Gitu. Ngapain juga? Saya itu nggak sepakat ya Pak Takmir ya, nyuwun sewu, masjid masuk ditulisi awas hati-hati banyak maling. Kalau memang banyak maling, yo piye carane orang kampung mengamankan masjid? Masa masuk masjid sudah takut, begitu sholat kelingan, waduh awas maling, jangan-jangan sandalnya hilang. Tapi alhamdulillah sekarang di masjid ini sudah tidak ada sandal hilang. Kenapa? Malingnya sudah tobat. Saya tuh paling nggak seneng Pak, masuk rumah ditulisi awas anjing galak. Assalamualaikum, ini Pak Lurah. Waalaikumsalam, sing metu Wahyudi. Oh iki to asune gimana? Dibuat sing nyaman wae Pak Wahyudi. Masuk kantor kelurahan dibuat menyenangkan. Apapun. Maka disitulah kemudian Al-Qur'an mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah niku paling seneng karo wong apik. Apa-apa niku lah apik pasti digoleti wong. Lah apik regane larang. Ono barang apik karo barang elek mesti luwih larang barang apik. Kaya Yahya jenggote telu tambah siji. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah secara istiqomah menjadi orang-orang baik. Amin Allahumma amin. Sudah jam 2:30 pengajian selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqomah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat siasem matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.